materi yang kedua yaitu tentang sifat-sifat inverse matrix. Nah, inverse matrix ini memiliki sifat yaitu 5 sifat. Nah, di mana sifat yang pertama A dikali B sama dengan C. Nah, jika kita akan mencari nilai dari matriks A, maka C dikali B inverse. Kemudian, poin yang kedua yaitu A dikali B sama dengan C. Jika kita akan mencari matriks B, maka sama dengan A inverse dikali C. Nah, jangan lupa ya, untuk poin pertama dan poin kedua ini jangan sampai tertukar, karena jika sampai tertukar, maka hasil akhirnya akan keliru. Selanjutnya, poin yang ketiga, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I. Nah, di mana I ini merupakan matriks identitas. Nah, untuk sifat inverse matriks yang poin 3 ini sama halnya seperti hubungan antara matriks identitas dengan inverse matriks, seperti itu. Oke, selanjutnya poin yang keempat, A inverse, jika kita inversekan maka hasilnya akan kembali kepada matriks semula, yaitu kembali kepada matriks A. Kemudian, poin yang terakhir, A, B, jika kita inversekan maka hasilnya akan terbalik, yaitu B inverse dikali A inverse. Nah, ini untuk sifat-sifat dari inverse matrix. Agar lebih mengerti dan memahami tentang sifat-sifat dari inverse matrix, coba kita kerjakan contoh 4. Nah, di mana jika diketahui matriks 1, 2, 3, 1 dikali P sama dengan 4, 11, 7, 8. Maka nilai dari matriks P adalah, ini kita misalkan matriks A, kemudian ini kita misalkan matriks B. Nah, maka didapat AP sama dengan B. Nah, karena di sini kita akan mencari matriks dari P, maka kita harus memakai sifat inverse yang mana sih? Oke, nah kita di sini akan mencari nilai sebelah kanan. Nah, apakah poin 1 dan 2 ada yang mencari nilai sebelah kanan? Ternyata ada. Nah, yaitu ini. Maka kita akan menggunakan sifat inverse matrix poin kedua, yaitu didapatkan P sama dengan A inverse dikali B. Nah, maka kita langsung substitusikan nilai dari elemen matriks A dan matriks B. Maka matriks A 1, 2, 3, 1 kita inversekan dikali matriks B, yaitu 4, 11, 7, 8. Bagaimana sih kita mencari A inverse? Maka P sama dengan 1 dibagi determinan. Nah, determinan dari A ini 1 dikali 1 sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 1 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian kita mencari adjoint dari matriks A ini. Nah, di mana adjoint ini A dan D kita tukar tempat, kemudian B dan C kita ubah tanda. Maka didapat 1, negatif 2, negatif 3, 1. Maka kita langsung kalikan dengan matriks B-nya, yaitu 4, 11, 7, 8. Nah, agar mempermudah dalam kita mencari nilai dari P, kita terlebih dahulu mengalihkan adjoint A dengan matriks B. Nah, seperti biasa, perkalian matriks yaitu baris dikali kolom. Oke, nah pertama-tama 1 negatif 5, maka baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 1 dikali 4 sama dengan 4, negatif 2 dikali 7 sama dengan negatif 14. Kemudian 1 dikali 11 sama dengan 11, negatif 2 dikali 8 sama dengan negatif 16. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama dan kolom kedua.
negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. 1 dikali 7 sama dengan 7, maka ditambah 7. Kemudian negatif 3 dikali 11 hasilnya negatif 33. 1 dikali 8 sama dengan 8, maka ditambah 8. Maka didapatkan 1 per negatif 5. 4 dikurangi 14 negatif 10. 11 dikurangi 16 negatif 5. Kemudian negatif 12 ditambah 7 negatif 5. Yang terakhir negatif 33 ditambah 8 negatif 25. Nah, maka skalar ini kita kalikan dengan matriks ini, maka didapat 1 per negatif 5 dikali negatif 10, maka hasilnya adalah 2. Kemudian 1 per negatif 5 dikali negatif 5, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 per negatif 5 dikali negatif 5, maka hasilnya tetap 1. Kemudian 1 per negatif 5 dikali negatif 25, maka hasilnya adalah 5. Nah, maka nilai P kita dapat yaitu 2, 1, 1, dan 5. Selanjutnya, contoh yang kelima. Diketahui A, B, dan C adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dan berlaku A, B sama dengan C. Nah, di mana A, B sama dengan C ini merupakan sifat-sifat dari inverse matrix ya. Nah, jika matriks B memiliki elemen yaitu 2, 1, 3, 3 dan matriks C memiliki elemen yaitu 2, 3, 1, 2. Nah, maka yang ditanyakannya adalah matriks A adalah berdasarkan contoh 5 ini kita akan menggunakan poin pertama dari sifat-sifat inverse matrix. Oke. Nah, maka didapatkan yaitu AB sama dengan C, dimana kita akan mencari matriks A-nya. Maka matriks A sama dengan C dikali B inverse. Nah, karena kita sudah mempunyai formula bahwa A sama dengan C dikali B inverse, maka kita langsung saja mencari nilai dari matriks A-nya. A sama dengan C dikali B inverse. Nah, kita substitusikan matriks C-nya yaitu 2, 3, 1, 2. Kemudian dikali B inverse yaitu 2, 1, 3, 3. Nah, maka sama dengan 2, 3, 1, 2. Nah, untuk mencari B inverse kita terlebih dahulu mencari nilai dari determinan B inverse. Maka dikali 1 per determinan dari B yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 3, maka 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan dengan adjoinnya, di mana A dan B kita tukar tempat. Kemudian B dan C kita ubah tanda, maka menjadi 3, 2, negatif 1, dan negatif 3. Nah, agar mempermudah perkalian, maka skalar ini kita terlebih dahulu disimpan di depan. Pertama-tama kita harus mengalihkan terlebih dahulu dari matriks C dikali dengan adjoin B. Nah, di mana 1 per 3 baris dikali dengan kolom. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Kemudian 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kemudian 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1.
ditambah 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Maka kita kalikan 1/3 ini dengan hasil kali C dikali adjoin B. Nah, di mana 6 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 3, maka 1/3 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4, maka 1/3 dikali 4 hasilnya adalah 4/3. Kemudian 3 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 3, maka negatif 3 dikali 1/3 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang terakhir, negatif 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3, maka 1/3 dikali 3 hasilnya adalah 1. Nah, ini merupakan hasil dari matriks A.